Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man waffa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal a'la. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna 'amalan shalihan mutaqabbala. Innaka antal azizul 'ula. Wa qala Allahu jalla wa 'ala fi muhkamit tanzil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha ala wa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma amma ba'd. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Para bapak, para ibu, para pemuda, pemudi, remaja sedaya ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala lan ingkang kawula hormati, monggo kita sesarengan ngunjukaken rasa syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ngantos dumugi wonten ing dalu punika kita tasih dipun paringi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita saged nindaki salah setunggalipun kewajiban ingkang Allah wajibaken dumateng kita sedaya, inggih menika pados ilmunipun Allah Subhanahu wa taala. Berusaha memahami ayat-ayat Allah, berusaha memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ugi berusaha memahami aqwalul ulama, yaitu pendapat-pendapat para ulama. Salawat lan salam kikunjuk katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi para keluarganipun, para sahabatipun, para penderekipun ingkang setya tuhu ana tepi mergi Kanjeng Nabi, nderek sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi, nderek risalah Kanjeng Nabi ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saderengipun kula mlebet wonten ing bab utawi materi, saderengipun kula ngemutaken berupa satu ayat yang harus yang perlu sekali untuk kita tadaburi, ya, perlu sekali untuk kita berpikir apakah kita sudah termasuk ayat ini atau belum. Inggih menika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tabyaddu wujuh, pada hari itu sebagian daripada manusia tabyaddu wujuh, wajah mereka berseri-seri, wajah mereka bersinar putih sekali. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, dan sebagian dari manusia wajah-wajah mereka adalah kebalikan dari yang pertama, inggih menika napa? Taswaddu, sangat hitam, hitam pekat niki. Jadi nanti di mana hari ini maksudnya adalah hari kiamat. Pada hari kiamat nanti akan ada orang-orang yang mereka wajahnya bersinar, wajahnya putih, bersih, mengkilap, nggih. Tapi juga akan ada orang-orang yang wajah mereka wajahnya menyeramkan, hitam pekat dan menyeramkan. Na'udzubillah min dzalik.
Adapun bagi orang-orang yang wajahnya mereka berseri adalah fa fi rahmatillah, mereka berada di naungan rahmat ataupun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi orang-orang yang wajah mereka nanti pada hari kiamat adalah wajah-wajah yang hitam, wajah-wajah yang menyeramkan, adalah mereka apa? Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum, adalah orang-orang yang kufur terhadap apa yang Allah sampaikan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ibnu Abbas rahimahullah radhiyallahu anhu, beliau menafsirkan ayat yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Beliau menafsirkan, adapun orang-orang yang nanti pada hari kiamat wajah mereka ini bersinar, wajah mereka ini putih bersih, adalah siapa? Wahum ahlus sunnah wal jamaah. Nggih. Jadi Ibnu Abbas menafsirkan ayat yauma tabyaddu wujuh inggih menika orang-orang yang wajahnya putih, orang-orang yang bersinar wajahnya pada hari kiamat, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Adapun yauma taswaddu wujuh, adapun orang-orang yang wajahnya mereka hitam, hitam pekat dan menyeramkan, inggih menika kebalikan daripada ahlus sunnah wal jamaah. Siapa? Inggih menika ahlul bid'ah wal furqah. Ini kebalikan, okay? Orang yang wajahnya putih bersih nanti pada hari kiamat adalah ahlus sunnah wal jamaah, sementara orang-orang yang wajah mereka menjadi hitam adalah ahlul bid'ah wal furqah. Ahlus sunnah wal jamaah ini ciri khas. Ahlus sunnah mesti berjamaah. Ahlul bid'ah mesti furqah. Orang yang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah maka dia akan bercerai-berai. Nggih niki. Ini adalah dua hal yang kontradiksi, yang tidak akan pernah menyatu. Niki. Kalau ahlus sunnah mesti napa? Berjamaah. Maksudnya berjamaah ini napa? Bersatu. Ini nek sudah ahlul bid'ah mesti furqah. Furqah niku napa? Bercerai-berai. Niki. Nah, maka di sini maksudnya adalah Pak, ahlus sunnah itu sangat memperhatikan masalah napa? Persatuan. Ahlus sunnah ini memperhatikan sekali tentang masalah jamaah utawi amal jama'i. Ahlus sunnah ini adalah kelompok terbanyak, okay? Kelompok yang selamat, ahlus sunnah wal jamaah. Nah pertanyaannya, apakah kita ini termasuk dari kelompok yang dimaksud oleh Allah, okay? Yang dimaksud adalah kelompok ahlus sunnah wal jamaah, atau justru malah sebaliknya, kita kelompok atau termasuk yang ahlul bid'ah wal furqah. Oke. Tayyib. Ahlus sunnah ini adalah kelompok terbanyak. Tayyib. Siapa mereka? Ahlus sunnah ini adalah orang-orang yang berusaha mengikuti jejak Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk mengikuti juga jejak-jejak para sahabat, berusaha untuk mengikuti pula jejak-jejak para tabi'in, dan juga pula berusaha mengikuti jejak-jejak para tabi'in ataupun 3 generasi pertama. Niki nggih menika ahlus sunnah wal jamaah. Nggih. Adapun ahlul bid'ah maka mereka ciri khasnya nggih menika napa? Berpecah belah. Tidak mau bersatu. Niki. Makanya Mbak, Islam ini sebelum masuk pada ahlus sunnah, Islam itu sudah menyarankan untuk bersatu. Yang menyatukan Islam ini kenapa? Yang menyatukan kaum, yang menyatukan manusia sehingga mereka itu menjadi bersatu adalah Islam. Maksudnya ini kan apa? Kalimat la ilaha illallah. Jadi kita bersatu itu karena apa? Karena kita muslim. Wasammakumul muslimin. Kalian itu sudah dinamai sebagai muslim, orang muslim. Nggih niki. Maka tidak perlu berkelompok-kelompok. Niki benten nggih kelompok kali organisasi. Nggih, nek organisasi niku wadah, nek kelompok niki masih macam-macam nanti. Ini kelompok itu kan enten kelompok ahlus sunnah. Ada kelompok syiah, nggih. Ada golongan lagi namanya golongan khawarij. Enten malih golongan naminipun golongan mu'tazilah.
ada lagi namanya golongan Murji'ah, ada lagi namanya golongan Jahmiyah, ada Qadariyah dan lain sebagainya, banyak sekali. Nggih, golongan-golongan ini. Dan yang paling selamat adalah inggih menika setunggal, inggih menika napa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun organisasi niku mboten mlebet napa? Mboten mlebet golongan, tapi masuk napa organisasi mawon. Nah, alhamdulillah organisasi Indonesia ini paling banyak menganut paham napa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggih. Niki. Bisa dilihat dari cara mereka beragama. Dasarnya apa? Kalau dasarnya Al-Quran, dasarnya adalah sunnah Rasulullah SAW, dasarnya adalah ijma', dasarnya adalah qiyas, berarti dia ahlus sunnah wal jamaah. Mereka yang menghormati para sahabat Nabi Muhammad SAW berarti ahlus sunnah wal jamaah niki. Mau itu di Muhammadiyah ya yang, atau mau itu di Nahdlatul Ulama atau yang lain-lain. Yang penting adalah niki napa dasar utamanya di dalam beragama niki menika Al-Qur'an, kemudian sunnah nih yang paling utama, lalu kemudian kalau ditambah nggih menika ijma' dan qiyas, maka mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah niki. Maka ini yang paling terpenting adalah mari kita menyatu nggih, menyatu dan bersatu supaya kita nanti termasuk orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan wajah kita apa? Berseri-seri. Nggih. Tayyib. Adapun kalau dia sudah menjadi ahlul bid'ah ini banyak. Ahlul bid'ah ini masuknya bukan ke organisasi, ini masuknya golongan. Enten naminipun golongan utawi firqah khawarij. Firqah khawarij adalah kelompok yang suka mudah sekali mengkafirkan. Sithik-sithik napa? Kafir, sidik-sidik kafir. Ini berbahaya sekali. Niki masuk kategori kelompok apa? Khawarij ya. Nah, kita melihat ada orang yang melakukan dosa. Orang yang melakukan dosa itu sudah dianggap kafir. Berarti niki masuk atau tergolong kelompok Khawarij. Ya, dan masih banyak lagi nggih. Niki kalau dibahas dalam satu pertemuan tidak cukup, insya Allah suatu saat. Yang terpenting adalah mari kita tetap ngugemi ahlus sunnah wal jamaah nggih, senantiasa berpedoman pada Al-Quran, berpedoman pada sunnah Rasulullah SAW nggih, berusaha untuk mengikuti jalannya Rasulullah SAW, berusaha mengikuti jalannya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita sering-sering ngaos ben kita niku paham apa yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah ya. Adapun selain daripada ahlus sunnah berarti mereka adalah kelompok ahlul bid'ah, Khawarij, Mu'tazilah, Syiah, kemudian Jahmiyah, Qadariyah dan lain sebagainya. Ini ada pembahasan-pembahasan tersendiri nanti insyaallah. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk pada bab tentang fikih nggih. Kita melanjutkan yang kemarin. Niki sempat beberapa kali pertemuan kita loncat nggih. Loncat beberapa kali, jadi mboten urut, mboten napa-napa, tapi yang penting kita tersampaikan saja ya. Pada malam hari ini atau pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan masuk pada bab khisalul fitrah. Bab tentang kesucian nggih. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam sangat memperhatikan tentang apa? Kesucian. Islam sangat memperhatikan tentang kebersihan. Terutama adalah kebersihan apa? Batin. Sebelum kebersihan zahir. Beberapa kali Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada kita semuanya agar memperhatikan kesucian kita. Bahkan kesucian ini termasuk salah satu syarat diterimanya pun apa? Salat. Syarat sahnya salat. Artinya seseorang itu kalau dia tidak bersuci terlebih dahulu kemudian dia melakukan salat, kamangka apa salatipun mboten dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Maka taharah ataupun bersuci ini salah satu daripada hal yang diperhatikan di dalam Islam. Juga termasuk khisalul fitrah. Inggih menika fitrah. Fitrah niku napa? Fitrah niku kesucian. Makanya kita sering mendengar namanipun apa? Zakat fitrah nggih. Zakat fitrah niku zakat pada hari raya
fitri, ini zakat fitrah ya. Nah, maksudnya apa? Zakat untuk mensucikan setiap masing-masing jiwa. Nggih, nipun apa? Namanya pun fitrah. Maka di sini Islam pun juga mengajarkan apa? Al-fitrah, kesucian. Kesucian adalah kesucian apa di sini? Kesucian zahir. Fatarallahu ta'ala al-ibada ala khisalin ikhtaraha lil anbiya wattafaqat 'alaiha asy-syara'i fasyar'aha lahum. Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan hamba-hambanya dan juga mensucikan para nabinya, ya nabi-nabi yang Allah utus. Wattafaqat 'alaiha asy-syara'i, dan sesuai dengan syariat-syariatnya, fasyar'aha lahum, maka juga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan tentang masalah kesucian. Ya, kesucian apa? Kesucian zahir. Wa qad dallatis sunnah as-sahihah ala ba'din minha, sebagian daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita tentang fitrah niki, kesucian. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-fitratu khamsun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitrah, bahwasanya fitrah atau kesucian itu ada khamsun. Khamsun maknanya pun apa? Lima. Al-fitratu khamsun, kesucian atau kefitrahan itu ada 5. Yang pertama gimana? Al-khitan. Al-khitan. Napa khitan? Nanti akan kita jelaskan. Yang kedua yang gimana? Al-istihdad, yaitu istihdad. Yang ketiga inggih menika waqasus syarib. Istihdad inggih menika mencukur bulu kemaluan. Waqasus syarib yang ketiga adalah menipiskan kumis. Syarib niku kumis. Wa taqlimul adfar, dan juga memotong dhufrun, kuku. Kemudian yang kelima inggih menika wa natful abaq atau natful ibti, yaitu mencabut atau mencukur bulu ketiha. Ini adalah fitrah atau kesucian yang diperhatikan di dalam Islam, dan ini berkaitan dengan kesucian apa? Kesucian zahir. Berarti kesucian fisik niki. Islam memperhatikan tentang masalah kesucian ini. Artinya kita diatur, masya Allah. Ya niki adalah 5. Ada hadis yang lain lagi, dan ini ada 10. Kalau yang tadi disebutkan yang diriwayatkan oleh yang hadis dari Abu Hurairah ini ada 5. Nah, kemudian dari Aisyah ini ada 10. Nggih, saya ulangi, hadis dari Abu Hurairah niki enten 5, yaitu khitan utawi sunat nggih. Kemudian istihdad, mencukur bulu kemaluan, kemudian qasus syarib, yaitu menipiskan kumis ya. Kemudian taklimul adhafir, yaitu memotong kuku, wa natful abad, ataupun mencabut atau mencukur bulu ketiak. Niki 5 adalah hadis yang yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Adapun hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, maka ini ada 10. Sekali lagi dulu sudah kita bahas ya, bahwa ternyata orang yang paling cerdas dari para perawi hadis niku sinten? Aisyah, karena beliau adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abu Hurairah itu bukan beliau adalah muridnya saja, bukan apa-apanya Rasulullah ya. Maka memang perawi terbanyak ini termasuk adalah siapa? Aisyah radhiyallahu anha, karena Aisyah itu yang sekamar dengan Rasulullah, serumah dengan Rasulullah. Nek Abu Hurairah kan apa mboten? Abu Hurairah itu di luar rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalnya di Abu Hurairah niku santrine Kanjeng Nabi nggih. Tinggalnya di mana? Di Sufah. Sufah niku niki napa naminipun? Mihrab nggih, di mihrab atau ruangan di samping masjid naminipun mihrab ya, atau di samping mihrab. Nah ini naminipun Sufah. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu termasuk kategori apa? Ahlus Sufah. Jadi santrine Kanjeng Nabi nggih. Santrine Kanjeng Nabi. Makanya Abu Hurairah itu kemana-mana selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama aslinya Abu Hurairah itu sinten? Abdurrahman bin Sakhr. Nama aslinya adalah Abdurrahman, dijuluki Abu Hurairah karena beliau kemana-mana selalu mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemana Rasulullah maka beliau ikut, kemana Rasulullah beliau ikut. Maka beliau dijuluki sinten niku wau? Abu
kunyahnya adalah Abu Hurairah. Yang artinya apa? Bapakku kucing, bapak kucing kecil. Karena kucing itu kan kemana-mana kalau sudah manut kali sinten tuannya, maka dia akan apa? Akan selalu ikut ngindel terus. Maka ini juga Rasulullah siapa namanya Abu Hurairah juga seperti itu. Ngindel sinten Kanjeng Nabi. Ini sing diintili ini adalah orang yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dinamakan Abu Hurairah. Nah, jadi nama aslinya adalah siapa tadi? Abdurrahman, bapaknya namanya Sokher. Kunyah itu adalah julukannya adalah Abu Hurairah. Maka menggunakan kata-kata Abu niki termasuk sunnah, ya. Sunnah Nabi juga sebagian sunnah dari para sahabat. Contohnya Nabi Muhammad namanya siapa? Ya Muhammad, ya. Julukannya adalah apa? Abu Qasim. Abu Bakar itu nggih julukan, nama aslinya siapa? Abdullah. Bapaknya namanya Kuhafah, berarti Abdullah bin Kuhafah, tetapi lebih masyhur dengan nama apa? Abu Bakar. Nah, Abu Bakar niku adalah julukan atau kunyah. Ada lagi namanya misalkan Ali bin Abi Thalib niku kunyahnya adalah Abu Turab. Ali bin Abi Thalib Abu Turab. Jadi menggunakan kata Abu kalau laki-laki, kalau perempuan menggunakan apa? Kata-kata Ummu. Aisyah niku nama aslinya, gelarnya atau julukannya adalah Ummu Abdillah, ya, Ibu Abdillah. Nah, jadi boleh menggunakan misalkan Pak Najib, ya. Nah, pertama siapa namanya Pak? Abu siapa? Nah, Abu Husna misalkan Pak Najib, ya, Najib Abu Husna ini termasuk sunnah, ya, dan lain sebagainya, ya, Masya Allah. Jadi boleh itu menambahkan saja, dan ini termasuk iktidak bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada tadi, Aisyah radhiyallahu anha ini meriwayatkan, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa fitrah kalau yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini ada 5, sementara yang diriwayatkan oleh siapa? Aisyah ini ada 10. Yang pertama qasus syarib sami, yaitu menipiskan apa? Kumis. Nah, jadi ditipiskan kumisnya. Wa i'fa'ul lihyah niki, kemudian merapikan jenggot. Ya, i'fa'ul lihyah yaitu merapikan jenggot. Ya. Wasiwak yang ketiga, kalau yang dua tadi, kemudian yang ketiga as-siwak inggih menika gosok gigi. Yang keempat adalah wal istinsyaku bil ma, yaitu memasukkan air ke dalam hidung, ya, menghirupkan air ke dalam hidung. Jadi ini termasuk sunnahnya adalah setelah tidur. Niku diusahakan setelah tidur adalah memasukkan air ke dalam hidung, maka nafas akan semakin semakin segar. Kemudian waqassul adfar, ya, yang keberapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima adalah memotong kuku. Sami seperti yang tadi hadis yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian wa ghuslul barajim. Ghuslul barajim ini adalah membasuh sela-sela jari. Nah, sela-selanya niki nggih. Termasuk niki ros-ros niku dibersihkan. Ya, jadi menyela-nyela jari. Kemudian wanatful ibti, selanjutnya adalah yang ketujuh, yaitu mencabut atau di sini mencukur nggih, mencukur napa? Bulu ketiak. Kemudian yang kedelapan wahalqul anah, yaitu memotong atau mencukur bulu kemaluan. Kemudian yang kesembilan inggih menika intiqasul ma. Intiqasul ma inggih menika al istinja cebok. Ya. Kemudian yang ke-10 inggih menika al madmadah, berkumur-kumur. Inilah kesucian yang diperhatikan oleh siapa? Yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas satu-satu. Yang sebenarnya menika napa? Qasus syarib. Jadi kita bahas yang 5 dulu, ya. Yang pertama adalah qasus syarib, yaitu memotong kumis. Jadi memotong kumis atau memendekkan kumis ini termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis ini disebutkan Rasulullah pernah bersabda, a'ful lihya wa qassus syarib. A'ful lihya wa qassus syarib, rapikan jenggot dan apa? Potong kumis. Fa innal yakhaliful yahud, yaitu apa?
Kemudian Rasulullah melanjutkan khaliful Yahud, yaitu selisih orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi itu apa? Mereka adalah apa? Memanjangkan kumis, kemudian membiarkan jenggot. Jadi dulu tuh orang-orang Yahudi niku kumisnya tebel, nggih. Jadi tidak pernah dicukur. Kados Pak Raden, nggih. Niku. Jadi sampai tebel, sampai banyak sekali. Sampai menutupi apa? Menutupi mulut. Kemudian jenggotnya itu tidak rapi, nggak terurai, pokoknya kemana-mana. Dia tidak rapi. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk apa? Menyelisih orang-orang Yahudi. Nah, Yahudi itu biasanya mereka adalah memanjangkan kumis sampai tidak dipotong, pokoknya nganti nutupin apa? Nutupi mulut, ya. Maka kemudian Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk apa? Qassus syarib, yaitu apa? Dipotong atau ditipiskan, dirapikan. Wa'ful lihya, yaitu apa? Rapikan jenggot niki. Qassus syarib yang pertama pada qassus syarib dulu, yaitu merapikan ataupun memotong kumis, memendekkan kumis. Ini termasuk sunnah. Lebih-lebih dilaksanakan kapan? Setiap hari Jumat. Atau saat derenge bidal teng masjid niku usahakan untuk kerapian kesemuanya, nggih. Kerapian macam-macam itu yang sudah kita sebutkan tadi. Yang kedua adalah apa? Al istihdad. Istihdad inggih menika mencukur bulu kemaluan. Ini juga termasuk apa namanya anjuran dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti saya nggak akan saya sampaikan di sini ya tentang hikmah. Kenapa kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk memotong kumis? Kenapa kok menganjurkan untuk memotong bulu kemaluan? Itu nanti jenengan bisa di Google sendiri, dicari sendiri bisa. Masya Allah banyak sekali manfaatnya. Salah satu yang diungkap oleh seorang dokter, mencukur bulu kemaluan itu bisa mencegah apa? Untuk perempuan mencegah kanker serviks itu salah satunya. Jadi karena memang Islam itu ketika menganjurkan sesuatu, memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, itu pasti ada hikmah apa? Ada hikmahnya. Tidak mungkin sia-sia. Ketika Rasulullah memerintahkan begini, pasti ada hikmahnya, ada kebaikannya. Ketika Allah dan Rasulullah SAW melarang seperti ini, melarang ini, pasti ada apa? Ada madharatnya di situ. Salah satunya seperti kenapa kita dilarang untuk memakan babi, karena babi ini penuh apa? Penyakit. Itu hikmahnya, ya. Meskipun kita melaksanakan sunnah Rasulullah SAW itu yang paling utama adalah karena kita melaksanakan perintah, tapi hikmahnya itu ada, nggih. Itu. Jadi niki nomor kali nggih istihdad yaitu mencukur bulu kemaluan, nggih. Jadi ini harus diperhatikan betul. Nah, karena ini termasuk menyangkut tentang kesucian kesucian badan, kesucian tubuh. Yang ketiga nggih menika al khitan. Khitan nggih menika napa? Sunat. Nah, sunat ini khusus untuk laki-laki, nggih. Sunat. Berapa batasan sunat? Nah, batasan sunat kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inggih menika sebelum usia balik. Nggih. Jangan sampai melampaui balik orang sunat, harus segera disunat. Jadi sunat niku sebelum apa? Sebelum balik. Sehingga ketika sudah balik kemudian karena dia itu sudah balik, berarti napa? Allah sudah memerintahkan kepada seseorang tersebut untuk apa? Melakukan kewajiban. Ketika dia melakukan kewajiban seperti sholat dan lain sebagainya, maka dalam keadaan dia sudah napa? Sudah suci. Niki batasan. Adapun khitan itu pertama kali disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim yang pada saat itu umurnya berapa? 80 tahun. Jadi sunat pertama niku disyariatkan pertama kali kepada Nabi Ibrahim dan kemudian turun temurun. Jadi sunat ini sebenarnya adalah sunnah apa? Sunnah Ibrahimiyah. Karena yang pertama adalah apa? Yang melaksanakan Nabi Ibrahim, dan ini disyariatkan untuk seluruh agama. Tidak hanya agama Islam, nggih, termasuk agama Yahudi, termasuk agama Nasrani. Niki memerintahkan untuk napa? Sunat. Jadi sunat itu tidak hanya dalam syariat agama Islam saja. Di Kristen ada, nggih, ada syariat napa? Syariat sunat, nggih. Di Yahudi juga ada syariat napa? Sunat. Karena ini menyangkut kebersihan atau kesucian tubuh. Jadi pertama kali Nabi Ibrahim yang di saat itu umurnya berapa? 80 tahun, nggih. Nah, 80 tahun sekaya ngapa ra roh ngene niku, nggih. Salat apa piye niki. Baik. Adapun bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah batasannya sebelum napa? Sebelum
balik. Nah sekarang bisa dikira-kira, kalau kira-kira baliknya itu umur 11 tahun atau 12 tahun, berarti usahakan sebelum umur 12 tahun pun apa pun sunat. Tayyib niki. Kemudian yang ketiga inggih menika 1 2 3, yang keempat berarti ya. Yang keempat yaitu taklimul adfar, yaitu memotong kuku. Nah niki, memotong kuku niki termasuk sunnah. Jangan biarkan kuku kita seperti kukunya orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu apa? Orang-orang kafir itu mereka tidak memperhatikan apa? Urusan kuku, dipanjangkan. Nah sunnahnya adalah apa? Dipotong kukunya. Lebih-lebih setiap hari apa? Setiap hari Jumat. Lebih-lebih niki nggih. Jadi sebelum bidal teng masjid niku sudah kita perhatikan semuanya. Sudah kita perhatikan kumisnya, sudah kita perhatikan apa? Niki wau kukunya, sudah kita perhatikan bulu kemaluannya dan lain sebagainya. Nek sunat nggak perlu, karena sunat sekali saja, nggih. Nek sunat sekali, jangan berkali-kali ya. Niki. Tayyib. Kemudian yang kelima dari hadisnya adalah natful abad, yaitu memotong atau mencukur apa? Bulu kemaluan. Jangan sampai bulu ketiak, nggih. Jangan sampai bulu ketiak ini dibiarkan gondrong, nggih. Ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Sebagian daripada pemahaman orang, nak keteknya, bulu ketiaknya itu semakin panjang, semakin kuat jarene, nggih. Niki tidak, justru menyelisih sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ada 5, saya ulangi lagi, yaitu qasus syarib, memotong kumis. Jadi kumis ini perlu diperhatikan, dirapikan, kumis itu jangan dibiarkan apa? Lebat sampai menutupi mulut, sehingga ketika makan atau minum itu sampai nempel-nempel. Nah ini kan kita juga kalau melihat seperti itu tidak rapi sekali, nggih. Niki. Karena dulu orang-orang itu seperti itu, sampai kumis itu menutupi mulut, sehingga dianggap bahwa orang-orang itu tidak punya apa? Tidak punya mulut, karena ini penuh dengan apa? Penuh dengan rambut dari apa namanya, dari kumis sampai kemudian jambang, dan tidak diperhatikan kerapiannya. Maka kita diperintahkan untuk apa? Untuk merapikan niki di sini. Tayyib. Kemudian niki nggih 5 yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian ditambahi oleh Aisyah, berarti saya sebutkan 5 lagi. Yaitu yang pertama i'faul lihyah, berarti yang ke-6 nggih. I'faul lihyah, yaitu apa? Merapikan jenggot. Jadi berjenggot niku napa? Sunnah. Sekali lagi, berjenggot niku sunnah, bukan wajib. Ya, sekali lagi, berjenggot niku napa? Sunnah Rasulullah SAW. Dan di dalam berjenggot pun juga diperhatikan apa etikanya. Etikanya adalah merapikan. Jangan sampai jenggotnya niku terurai. Kadang dia berjenggot tapi tidak diperhatikan kerapiannya, sehingga kadang yang satu rambutnya ke sana, yang satu ke sana, jadi terurai, tidak rapi. Niki menyelisih sunnah. Berjenggotnya sudah sunnah, tapi kalau tidak sampai merapikan, maka ini apa? Tidak menyelisih sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Berarti bagi yang punya jenggot niku napa? Sering-sering disisir nek jenggotnya panjang, nggih. Jadi ini sunnah. Sekali lagi, berjenggot niku sunnah. Berarti bagi orang yang berjenggot, dia berusaha untuk mengikuti sunnah khalqiyah, ya, sunnah fisik Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan bukan hanya sekedar sunnah fisik, tapi ini juga sudah termasuk sunnah napa? Qauliyah. Berarti derajatnya tinggi, sejajar dengan sholat tahajud, nggih, sejajar dengan hadis-hadis yang qauliyah. Karena dalam hadis disebutkan tadi a'ful lihya, rapikan jenggot. Jadi sekali lagi, berjenggot niku sunnah. Berjenggot niku bukan ciri-ciri napa? Ciri-ciri napa? Teroris, tidak. Tapi sunnah. Nah niki, nggih, monggo. Jangan sampai sebaliknya, nggih. Kumisnya yang dipanjangkan, kemudian apa namanya? Jenggotnya yang dicukur plontos misalkan, ya. Paling tidak itu dirapikan, nggih. Sekali lagi, berjenggot niku sunnah. Karena tidak ada larangan, dalam artian ini adalah anjuran dari Nabi kita Muhammad SAW. Tapi tidak ada ancaman dari Rasulullah bagi orang yang apa? Bagi orang yang mencukur jenggot ini tidak ada ancaman dari Rasulullah Muhammad SAW. Tayyib. Niki pernah ada cerita. Orang-orang dulu niku
terutama di barat niku sangat anti jenggot. Bahkan menganggap kalau yang berjenggot itu seperti kambing. Niku pernah dan pernah terjadi seperti sudah saya ceritakan belum? Ya, yaitu kisahnya siapa? Kiai Haji Agus Salim ini kan berjenggot. Nggih, berjenggot beliau ini. Suatu ketika beliau ini ke Eropa, ke Den Haag, Belanda. Di sana ada apa namanya? Nggih, perkumpulan, nggih. Niku. Nah, kemudian ketika siapa? Ketika Kiai Haji Agus Salim niki masuk ke ruangan, nah orang-orang pada menyuarakan suara kambing. Mbek ngino nggih niki napa? Menghina Kiai Haji Agus Salim. Kemudian apa yang dijawab oleh Agus Salim? Kiai Agus Salim termasuk orang yang cerdas, nggih. Masya Allah, Allah karuniakan kecerdasan kepada beliau sampai beliau itu menguasai beberapa bahasa, termasuk bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Belanda, termasuk bahasa Jepang ini dikuasai oleh siapa? Kiai Haji Agus Salim. Nah, ketika Kiai Haji Agus Salim ini masuk ke ruangan, ketika orang-orang Eropa itu mereka mengejek jenggotnya Kiai Haji Agus Salim, kemudian Kiai Haji Agus Salim langsung menimpali. Oh, ternyata saya ini salah masuk ruangan. Saya kira ini ruangannya manusia, ternyata kandang kambing. Oh, langsung cep meneng niku nggih. Nah, niki. Ternyata ini kok saya kira ini ruangannya manusia ini kata Kiai Haji Agus Salim. Ternyata ini adalah napa kandang kambing. Nah, terus meneng niku tiang-tiang sing do napa niki menghina niki nggih. Nah, niki masyaallah. Niki di antara kecerdasan Kiai Haji Agus Salim. Ya. Jadi berjenggot ini sunnah. Okay? Kemudian beliau menimpali, kalian menganggap saya ini berjenggot dan kalian menganggap saya ini seperti kambing. Perlu diingat, kambing di dalam Islam niki termasuk hewan yang terhormat. Kenapa? Yang pertama halal, digunakan untuk kurban Idul Adha, digunakan untuk akikah dan lain sebagainya. Kambing niki hewan terhormat, ditimpali malih kali Kiai Haji Agus Salim. Sementara kalian, karena kalian menghina jenggot, maka akan saya balas kepada kalian mencukur rapi persis itu seperti babi, kata Kiai Haji Agus Salim. Bukan berarti kemudian ini untuk menghina, tidak, tapi maksudnya ditujukan kepada siapa? Orang-orang Eropa pada saat itu. Karena orang-orang Eropa seperti ya, ngapa niki merah ya nama wajahnya dan lain sebagainya. Kalian seperti itu. Jadi kalau kalian itu menghina saya itu seperti kambing, kalian seperti apa? Seperti babi. Jadi i'faul lihyah yaitu berjenggot dan merapikan jenggot termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW, dan tidak wajib, karena kalau wajib itu berarti ada ancaman tersendiri, dan ini tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah as-siwak. Siwak ini menikah apa? Bersiwak ya. Minimal dulu sudah kita bahas, yaitu sebelum tidur, sesudah tidur, atau kalau lebih-lebih bersiwak itu sebelum melaksanakan apa? Sholat. Jadi setiap kali berwudu siwak dulu, itu lebih bagus. Kata Rasulullah SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli sholatin. Kalau tidak memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan untuk bersiwak ketika setiap kali hendak apa? Sholat atau di saat berwudu. Maka bersiwak ini untuk mengambil sunnah, bersiwak ini tidak harus menggunakan apa? Sikat gigi. Cukup misalkan kita masukkan jari kita, kita masukkan jari kita, kemudian kita gosok-gosok gigi, ini sudah masuk kategori apa sih? Siwak. Jadi sebelum berwudu sebelum berwudu digosok giginya dulu. Pakai napa niki? Pakai jari-jari. Misalkan kalau tidak mau pakai sikat gigi atau siwak kayu siwak niku, maka pakai jari. Niki termasuk sunnah. Nah, kalau memang tidak bisa setiap kali hendak sholat, minimal napa? Sebelum tidur atau setelah tidur atau di saat terasa mulut ini sudah bau. Nah, niki hikmahnya disunahkan untuk siwak sebelum sholat supaya apa? Supaya tidak mengganggu tetangganya. Maksud tetangga ini tidak mengganggu sampingnya. Terutama barudut niki nggih. Niki hati-hati sing bagi yang merokok, maka ketika hendak ke masjid usahakan untuk napa? Siwak rumiyin. Ben napa? Terutama nek pas sholat jahar nggih. Pas maca napa? Waladhdallin terus amin kok niku sing metu niku abab rokok niki ganggu samping kanan samping kirinya, nggih. Nah, niki. Jadi ini dikiaskan dengan napa niki sesudah makan pete atau yang menyebabkan bau mulut, pete atau jengkol atau yang lain-lain. Maka ini merokok juga sama, nggih. Sebelum sholat usahakan napa? Gosok
gigi dulu supaya tidak mengganggu samping kanan dan samping kirinya ketika melaksanakan sholat jamaah. Kemudian yang ke 6, 7, 8, yang ke-8 nggih menika al-istinsyak. Istinsyak nggih menika memasukkan air ke dalam hidung. Nah, ini sunahnya dulu sudah kita bahas setelah tidur nggih. Bangun tidur niku juga disunahkan untuk memasukkan air ke dalam hidung ben napa nafasnya lega. Karena apa? Karena setan itu dia bermalam di dalam hidung kita selama 1 malam itu bermalam dia. Nggih. Setan ini bermalam di dalam hidung kita. Maka kemudian setelah kita bangun diusahakan untuk apa namanya memasukkan air ke dalam hidung. Nah, tidak hanya itu saja, lebih bagus juga apa wudu. Karena kalau wudu juga pasti apa memasukkan air ke dalam hidung. Tayyib, sedikit lagi. Kemudian ghuslul barajim. Ghuslul barajim nggih menika yang ke-9. Ghuslul barajim yaitu apa? Mencuci atau membasuh jari-jari, sela-sela jarinya ini nggih. Nah, sela-sela jari ini dibersihkan betul nggih. Berarti di sini termasuk kuku ini kira-kira kok ada hitam-hitamnya ini diperhatikan nggih. Nah niki jadi kira-kira kok ada kotoran di kuku ini diperhatikan betul ya, dicuci. Tayyib. Kemudian yang ke-10 inggih menika napa al-madmadah. Yang ke-9 ya, al-madmadah yaitu kumur-kumur, dan yang ke-10 inggih menika al-intiqasul ma' atau bil istinja yaitu cebok. Inilah kebersihan-kebersihan ataupun kesucian-kesucian yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batasannya berapa? Tayyib. Adapun untuk batasan mencukur bulu kemaluan maka maksimal berapa? 40 hari. Lebih dari 40 hari berarti dia keluar dari sunnah. Nggih. Soalnya napa sudah 40 hari niku pun gondrong dicukur nggih. Lebih-lebih kalau setiap minggu ini malah lebih bagus lagi karena kita memperhatikan apa? Memperhatikan kesucian tubuh kita. Baik. Baik, saya kira itu saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan yang pada datang. Yang pembahasan yang akan datang nanti insyaallah kita masuk pada bab napa? Al-wudu atau bab tentang wudu supaya nanti wudu kita yang benar itu bagaimana. Insyaallah kita akan bahas ben luweh mantep nggih. Kalau kita itu punya dasar-dasar ilmu, maka kita dalam beribadah niku luweh napa? Luweh mantep, ada dasarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya ulangi lagi, saya simpulkan ya bahwasanya fitrah atau kesucian manusia itu yang pertama apa? Sunat nggih, nomor 1 sunat, nomor kali apa? Mencukur bulu kemaluan, yang ketiga adalah memendekkan kumis atau memotong kumis, yang keempat yaitu memotong kuku, yang kelima adalah mencukur bulu ketiak. Kemudian yang keenam adalah merapikan jenggot, membiarkan dan merapikan nggih, merapikan jenggot. Kemudian yang ke-7 adalah as-siwak yaitu gosok gigi ya. Yang ke-8 inggih menika al-istinsyak yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian yang ke-9 inggih menika membasuh sela-sela jari, dan yang ke-10 inggih menika intiqasul ma yaitu apa? Cebok. Nah ini maka mari kita perhatikan terutama yang berkaitan sangat vital sekali nggih menika napa? Yang berkaitan dengan kesucian mencukur, misalkan mencukur bulu kemaluan, kemudian mencukur bulu ketiak, kemudian memendekkan kumis, dan apa malih yaitu merapikan jenggot bagi yang punya jenggot. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbok menawi memotong kuku, merapikan jenggot itu ketika hari Jumat mendapatkan sunnah itu atau hari lainnya? Nggih. Ya. Nggih. Untuk memotong kuku memang tidak ada apa namanya, tidak ada hadis khusus yang harus hari Jumat harus apa. Hari Jumat ini berkaitan dengan masalah kebersihan, masih berkaitan dengan kemarin ikhtisal. Ikhtisal itu apa? Mandi Jumat. Nah, jadi karena begini, hari Jumat ini termasuk hari rayanya kaum muslimin. Nah, sementara hari raya itu kita disunahkan untuk apa? Membersihkan apa? Membersihkan seluruh tubuh kita. Bahkan Imam Ibnu Qudamah di dalam apa namanya, di dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasid itu mensunahkan justru bukan pada hari Jumat,
Sunnahnya adalah pada hari Kamis. Beliau menjelaskan adalah bahwa ada sunnahnya untuk melakukan ini adalah pada hari Kamis. Ben napa? Mempersiapkan hari napa? Hari Jumat. Jadi pas hari Jumat itu kita sudah bersih semuanya untuk menyambut hari baik, hari terbaik dari hari-hari. Karena kata Rasulullah SAW, khairu yaumin, sebaik-baik hari nggih menika hari Jumat, hari di mana Nabi Adam diciptakan, hari di mana Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga, dan hari hari kiamat. Ini hari Jumat. Jadi seperti itu, nggih. Tapi dilaksanakan hari Jumat monggo, dinten Kamis nggih mboten napa-napa niku sae insyaallah. Tayyib. Cukup insyaallah nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Malkan ini sangat kita terangkan mungkin wonten manfaatipun menawi kathah kalian-kalianipun angin kula matur kula nyuwun agung pangapunten bilih tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.